Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah, pada Sabtu yang mulia ini insyaallah kita akan kembali meneruskan pembacaan kitab Syarah Ratib Al-Haddad. Untuk itu mari sama-sama kita mulai membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan pada kita semua ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kepada kita keberkahan pada ilmu, pada umur, pada amal, pada harta, pada keluarga yang telah Allah amanahkan. Semoga yang sakit Allah segera angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Semoga yang sulit Allah berikan kemudahan. Semoga yang memiliki hajat yang baik Allah berikan kemudahan untuk menggapainya dan keberkahan di dalamnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was sholihin was sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa khususan ila ruhi sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa musannif fi hadzal kitab wa usulina wa furu'ina wa masyayikhina wa kulli man haqqun alaina bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jayyidan walhiqna bis salihin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min afatil iman bil isyan wa na'udzubika min afatil ilmi bin nisyan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita lanjutkan. Terakhir kita sampai pada kalimat Ya Aliyu ya Kabir, gitu ya. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latif ya Khabir. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ya farijal ham, wahai Allah, farijal ham, Tuhan yang menghilangkan atau mengangkat ham. Ya, ham, kalau orang Jawa bilang sumpek, ya, kegelisahan atau kegundahan. Sumpek. Ya kashifal gham, wahai Allah, Tuhan yang menyingkat. Ya, al-gham itu kegalauan, ya, kesedihan-kesedihan. Ya man li'abdihi yaghfir wa yarham, wahai Allah yang mengampuni dan menyayangi hambanya. Subhanallah, ini doa yang baik. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Gham atau ham ini adalah dua penyakit yang bisa menimpa siapa saja. Ya. Jadi orang kaya bisa terkena gham, bisa terkena ham. Orang kaya bisa sumpek, bisa galau, bisa gundah, bisa risau. Nah, ini semua orang bisa. Orang alim bisa seperti itu. Orang susah apalagi kan gitu. Nah, sampai ada orang itu punya istri cantik, ya, subhanallah gitu kan. Ya. Istri cantik, rumah bagus gitu ya. Wah, di ATM nggak berseri itu rekeningnya. Ya.
Tapi masuk rumah sumpek. Ya, sumpek. Tidur nggak bisa, makan nggak enak gitu kan. Ada yang kayak gitu? Iya. Selalu ketakutan. Ada lagi orang miskin, ya, rumah ngontrak, ya 4x4 begitu kan, ya, jomblo gitu kan, nggak punya utang tapi kan tenang gitu. Enakan yang mana tuh? Nggak ada yang enak, subhanallah. Manusia begitu ya, enak yang mana? Nggak ada yang enak katanya, subhanallah. Yang enak itu kaya, mapan, sehat, istri cantik, solehah, anak pinter, tenang kan gitu kan. Kalau kita bisa milih takdir, milih begitu Pak. Nah, tapi takdir itu bukan kita yang milih, Allah yang tentukan. Nah, makanya kebanyakan manusia itu keliru di dalam hidupnya. Ya, mereka banyak yang galau risau itu karena apa? Dunia. Karena dunia. Kita jarang menemukan orang yang galau dan risau karena akhirat. Ya, kalau dulu zaman-zaman salaf kita pasti banyak. Ya, zaman kita lah gitu kan. Padahal Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sekandari di dalam Al-Hikamnya beliau pernah mengatakan ijtihaduka fima domina laka, bersungguh-sungguhnya kamu terhadap apa yang sudah dijamin untuk kamu, wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirah minka, bersungguh-sungguhnya kamu terhadap hal yang sudah Allah jamin dan bermalas-malasnya kamu terhadap apa yang Allah minta, itu adalah dalil bahwa hati kamu buta. Kata beliau begitu. Maknanya apa? Orang bersungguh-sungguh banyak berijtihad. Apa itu ijtihad? Badlul juhdi wat taqah, mengeluarkan seluruh potensinya, seluruh kemampuannya. Dari pagi sampai pagi ya, sampai ada istilah 997. Istilah dari siapa tuh? Ilmunya siapa itu? Ilmunya Jack Ma ya. Ya. 997, bekerja dari setiap hari dari jam 9 sampai jam 9 selama 7 hari. Subhanallah. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 7 hari, dikalikan sebulan, dikalikan setahun, dikalikan 20 tahun. Nah, itu kalau mau sukses, kata dia begitu. Prinsip dia begitu. Kalau kita enggak. Ya. Kalau kita enggak. Jangan malas-malasan, enggak boleh malas. Tapi jangan sampai perkara dunia yang sudah Allah jamin, rezeki itu sudah Allah jamin, kita ijtihad, perkara amal ibadah kita taksir, hemat. Enggak boleh. Maka di dalam Al-Quran Allah sudah ngasih petunjuk sebetulnya. Kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, wabtaghi ibtagha ya bataghi, bersungguh-sungguhlah kamu mencari bekal-bekal kamu untuk apa? Untuk kehidupan akhirat kamu. Wala tansa, tapi kamu jangan lupa nasibaka, bagian kamu minad dunya. Min artinya dari, kata para ulama min di sini maknanya litaklil, sedikit, minad dunya, untuk dunia kamu. Apakah kita harus miskin Ustaz? Tidak. Al-Imam Hasan Al-Basri kaya raya, rumahnya seperti rumah seorang gubernur, tapi yang beliau pakai sedikit aja, yang sisanya buat bantu orang. Jadi jangan menjadi memiskinkan diri dalam artian sempit, tidak gitu. Tetapi zuhud itu bukan memiskinkan diri semata-mata, tetapi banyak ataupun sedikit yang Allah berikan, yang kita ambil sekedarnya, sisanya kita manfaatkan untuk maslahat. Nah, kalau orang selalu dunia, sumpek ya, sumpek. Ini nggak akan ada ketenangan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkal segala kesalahan. Nah, ini zikirnya dari Imam Al-Haddad, ya farijal ham ya kazifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ada sebuah riwayat begini, Pak. Riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, qala li abi. Nah,
ayahku berkata kepadaku, berarti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah, awa'u'allimuki. Hai Aisyah, maukah kamu aku ajarkan sebuah doa? Allamanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Isa, dan Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wasalam, wa ala nabiyina afdhalus shalawat taslim, allamal hawariyin. Dan Nabi Isa mengajarkan doa ini kepada Hawariyun. Kaum Hawari itu sahabat-sahabatnya Nabi Isa, murid-muridnya Nabi Isa. Ya. Nah, ini Nabi Isa ajarkan doa ini, kata Nabi. Diajarkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lau kana laki dain. Kalau kamu punya utang, gitu kan, mislu Uhud, misla Uhudin, seperti gunung Uhud hutangnya itu, maka Allah akan melunasinya. Apa doanya? Katakanlah, ya farijal ham, ya kasyifal gham. Subhanallah. Yang punya hutang, gitu kan? Ya, yang punya hutang gampang. Baca ini 100 kali setiap hari, terus bayar hutangnya, insya Allah lunas. Iya, subhanallah, gitu ya. Nah, tapi ini fadilah, ini fadilah. Artinya apa? Boleh jadi Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Yang tadinya pintu kita ini tertutup nih, pintu rezeki, pintu. Wah, kalau saya yakin betul dengan doa, Pak. Subhanallah. Kalau saya yakin dengan doa. Oh, udah, ad-du'a silahul mu'min. Pegang itu kuat-kuat. Doa itu senjatanya orang mukmin. Yakin. Yakin. Jangan ragu sedikit pun dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Ya, insyaallah. Apalagi kalau kita dapat doa-doa yang sesuai dengan hajat kita. Ya, itu banyak yang maksur. Ya, termasuk yang disebut dalam urutan ratib ini. Ya farijalah ya kasyifal gham. Mudah-mudahan yang rutin membacanya, kita doakan Allah angkat kesulitannya, Allah urai segala yang tersumet di antara perkara-perkaranya, dan mudah-mudahan Allah bantu untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Karena hutang itu berat. Hutang itu berat. Ada dalam sebuah pertempuran, sahabat ini meninggal. Kata ini syahid, nah ini syahid, nah ini syahid, gitu kan. Kata Nabi begitu. Nah, tetapi ada satu orang yang dia syahid, cuman dia punya hutang. Nah, maka dia tetap tertahan. Harusnya orang itu kalau mati syahid dia masuk surga tanpa hisab, bypass, nggak usah pakai cek ini cek itu, nggak bakal di swab dia, gitu kan, ya. Langsung masuk surga. Tapi karena dia punya hutang, dia tertahan. Nah, ini jadi hutang itu berat. Ya, jadi kalau bisa ya, jangan berhutang. Kalau bisa. Tapi kalaupun terpaksa berhutang karena hukum asalnya mubah atau boleh, harus berusaha keras untuk melunasinya. Ya. Baik. Kemudian setelah itu, nastaghfirullah rabbal baraya, nastaghfirullah minal khotoya. Dalam naskah saya menggunakan domir nahnu, nastaghfirullah, kami minta ampun kepada Allah. Dalam banyak naskah termasuk yang ada di Khulasatul Madad Habib Umar itu astaghfirullah, ya. Nah, mungkin kalau nastaghfirullah karena dibaca bareng-bareng, kalau astaghfirullah dibacanya munfarid, sendirian. Nastaghfirullah rabbal baraya, nastaghfirullah minal khataya. Kami minta ampun kepadamu ya Allah, rabbal baraya, Tuhannya makhluk ini. Ya. Nastaghfirullah, kami minta ampun kepadamu ya Allah, minal khotoya, dari segala kesalahan. Subhanallah. Jadi kita minta ampun kepada Allah, Tuhan seluruh makhluk, dan kita minta ampun kepada Allah dari seluruh kesalahan kita. Kenapa nggak disebut dosa, Ustadz? Nah, kalau dosa sudah pasti salah, betul ya? Kalau salah belum tentu dosa. Tapi kadang-kadang salahnya kita ini, Pak, inilah bedanya kita sama Nabi. Nabi itu kalau salah selamat dari dosa, pasti. Tapi kita salah kadang-kadang nggak sengaja jadi dosa, gara-gara kesalahan kita. Kadang-kadang nggak sengaja jadi dosa.
Kalau ada orang mengatakan Nabi pernah salah, ya pernah, tapi salahnya Nabi itu tidak membuahkan dosa. Kalau salahnya kita kadang-kadang justru menjadi dosa. Nah, kadang-kadang kita salah nggak ngerasa kan gitu. Iya, ini repot ini, udah salah nggak ngerasa. Gara-gara kesalahan dia timbul madharat yang besar. Bayangkan kalau ada seorang mufti salah berfatwa, ya kan? Iya. Idza asoba ajron. Kalau dia benar 2 pahalanya. Kalau dia salah 1 pahala karena dia sudah berijtihad. Tetapi efek dari kesalahan dalam berfatwa tadi mungkin membuat orang dosa. Bagaimana kalau orang yang tadi nggak sengaja jadi dosa gara-gara fatwa salah mengatakan, ya Allah saya begini karena saya dengar Syekh Fulan berkata demikian, kan gitu. Nah ini berat. Maka selain minta ampun atas dosa, kita juga minta ampun atas kesalahan. Dan istighfar ini subhanallah adalah salah satu amalan yang sangat besar, ya, sangat besar. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi kita pernah mengatakan kepada para sahabat, ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum. Maukah kamu aku beritahukan apa penyakit kamu dan apa obatnya? Kata Nabi, da'ukum al-dunub wa dawa'ukum al-istighfar. Penyakit kamu itu dosa dan obatnya adalah istighfar. Makanya seandainya sudah tidak ada orang yang beristighfar kepada Allah, Allah akan turunkan azab. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka masih beristighfar kepada Allah. Jadi kalau sudah tidak ada orang beristighfar, turun azab. Maka daf'ul azab, untuk menolak azab itu diantar dengan istighfar. Karena nuzulur rahmat Allah itu akan turun yang paling besar pertama bihuduri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rahmat yang paling besar. Subhanallah, Rasul ini rahmat yang paling besar. Dengan adanya Rasul, dengan hadirnya Rasul, dengan wujudnya Rasul, itu rahmat Allah tercurah luar biasa. Makanya dikatakan dalam sebuah riwayat, itu ada di kitab Riyadhus Shalihin kalau saya nggak salah. Ingat babnya itu Fadlul Buka, bab tentang keutamaan menangis. Itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar pernah berkunjung kepada Ummu Aiman. Ingat Ummu Aiman ya? Seorang wanita Habsyi, ya, dari Afrika yang mengasuh Nabi waktu Nabi kecil. Nabi kita pulang dari Abwa, ibunya meninggal, diantar ke Mekah, itu diantar Ummu Aiman. Nah, ketika berkunjung kepada Ummu Aiman, kemudian ingat tentang Rasul, Ummu Aiman menangis hebat menangisnya. Lalu kata sahabat Umar, wahai Ummu Aiman, kenapa engkau menangis dengan perginya Rasulullah? Bukankah yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasul daripada yang ada di dunia? Kata Ummu Aiman, wahai Umar, saya bukan menangis karena nggak paham itu. Saya paham bahwa dengan pindahnya Nabi dari dunia ke barzakh, maka beliau mendapatkan yang lebih baik dari Allah. Tapi yang saya sedihkan adalah dengan wafatnya Nabi, terputuslah wahyu dari langit dan terangkatlah rahmat yang besar. Jadi kalau ada Nabi di tengah kaum, nggak mungkin turun azab. Ya, jadi nggak ada ceritanya itu ada Nabi di sini terus turun azab. Enggak, mesti nabinya pergi. Lihat Nabi Lut, ya kan? Sebelum diazab itu penduduk Sodom dan Gomora, kata Imam Ghazali, di Sodom saja ada 5 juta orang tuh yang LGBT, Pak. Ya, naudzubillah, semua naudzubillah min dzalik. Sodomnya mau digeser ke Bekasi gitu kan. Banyak LGBT. Begitu mau diazab, datang malaikat kepada Nabi Lut, ya kan? Pergilah. Nabinya pergi baru turun azab. Jadi selama masih ada nabi enggak turun azab. Yang kedua apa? Selama masih ada orang istighfar. Nah, maka istighfarnya amalan yang besar. Ya. Ada di kitab Ihya, kalau saya nggak salah ingat, di Ihya Ulumuddin itu dikatakan oleh Imam Ghazali, ada seorang wali melihat iblis. Ya, dan ini biasa, sering saya sampaikan, biasa. Orang-orang soleh, tidak hanya nabi, para aulia itu bisa Allah tampakkan kasyaf sehingga iblis itu nampak pada mereka.
Kalau yang kita lihat dalam hadis-hadis Nabi itu kan dikatakan iblis itu bentuknya seperti seorang kakek-kakek begitu kan. Kemudian ada tanduknya kecil 2, ya, tanduk kecil 2. Kemudian jenggotnya 7 lembar. Cuma 7 lembar, saya alhamdulillah lebih dari 7 gitu kan. Jenggot 7 lembar. Nah, hidungnya seperti menggelambir, bibir seperti bibir unta. Nah, gambaran yang buruk lah begitu. Nah, tapi badannya tegak. Nah, sang wali ini ketika melihat iblis beda dengan yang Nabi gambarkan. Wajahnya sedih gitu kan, seperti habis menangis, ada warna hitam di sini, kayak orang menangis gitu kan. Badannya bongkok, kulitnya pucat begitu kan. Kok beda dengan yang Nabi gambarkan? Nah, maka dia bertanya, "Wahai iblis, kenapa kok kamu seperti ini? Penampilan kamu kok begini?" Kata iblis, "Ya, saya jadi sedih. Kenapa? Karena rupanya tahun ini orang-orang ketika pergi haji semuanya berhaji karena Allah. Wala yaksuduna fiha at-tijarah. Mereka tidak ada yang berniat untuk sambil dagang." Nah, ini. Ya, jadi orang yang membuat iblis sedih adalah orang kalau dia berangkat haji semata-mata karena Allah. Jangan sambil haji sambil jualan gitu kan. Makanya kalau orang itu hajinya karena Allah, kan kita apa ucapannya? Hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa tijaratan lang tabura, kan gitu. Wah, ini hajinya mabrur, usaha kamu akan mendapat pahala dari Allah, dan inilah perdagangan yang tidak pernah rugi. Ya, artinya ketika dia haji jangan dagang, ya, jangan transaksi dan lain-lain. Ya, ini membuat iblis sedih. Terus kenapa kulit kamu pucat gitu kan, kata dia, karena saya melihat orang-orang itu yata'awanuna fi sabilillah. Orang-orang itu saling tolong menolong di jalan Allah. Seandainya mereka tolong menolong dalam permusuhan, maka saya akan fit, segar. Jadi vitaminnya iblis itu adalah apa? Saling tolong menolong dalam keburukan, dalam permusuhan. Tapi kalau orang Islam ini tolong menolong dalam ketakwaan, kebaikan, apalagi fi sabilillah, itu iblis lemah badannya, pucat ya, lemah. Yang ketiga, kenapa kamu bongkok? Nah, ini punggung saya bongkok. Kenapa? Karena manusia ini banyak yang beristighfar kepada Allah. Karena istighfar mereka itu mematahkan usaha saya. Jadi sudah capek-capek digoda dari pagi sampai malam, sepertiga malam dia istighfar minta ampun. Allah ampuni. Karena Allah itu ya busutu yadahu fil lail. Nah, Allah bentangkan dalam tanda kutip, ya Allah bentangkan tangannya dalam tanda kutip di malam hari itu untuk menerima taubatnya orang yang maksiat di siang hari. Makna tangan artinya Allah bentangkan rahmat. Ya, jangan sekali-kali dikatakan Allah bertangan. Ya, ini majaz, kiasan. Ya, Allah berwajah, Allah berkaki, Allah berbetis. Hati-hati nih. Ya, itu majaz, kiasan. Kok kiasan Ustaz? Iya, kita diajari bahasa itu ada kiasannya. Si fulan ini kepala batu, itu beneran apa kiasan? Hah? Kiasan. Loh, kalau kepalanya batu repot itu. Si fulan ini panjang tangan, kan bukan tangannya panjang. Ya, gampang mencuri. Ya kan? Wah, kamu ini gitu kan. Hatimu batu. Nah, hatinya biasa. Itu kiasan. Bahasa Arab, bahasa apapun ada kiasannya. Termasuk bahasa Arab. Jadi disebut yadullah itu maknanya rahmat. Waridha, kama qala ta'ala yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maknanya ridho. Allah meridhoi para sahabat. Nah, jadi Allah di malam hari membentangkan rahmatnya untuk taubatnya orang yang maksiat di siang hari. Di siang hari Allah bentangkan rahmatnya untuk terima taubat orang yang maksiat di malam hari. Nah, istighfar itu membongkokkan iblis. Ya, istighfar membongkokkan iblis. Kemudian setelah itu apa? Di sini dikatakan la ilaha illallah. Berapa kali? 50 kali. Ya kan, setelah kita baca astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, lalu la ilaha illallah. Kalimat apa ini? Tahlil. Kalimat tahlil, la ilaha illallah.
Dalam beberapa cetakan ditulis 25 kali, bukan 50. Tapi di situ tahlilnya 2 kali. Jadi kalau yang versi Yaman dibacanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, langsung 2. Karena langsung 2 berarti diulangnya 25 kali. Sebab jadi 50 juga. Tapi kalau kita baca la ilaha illallah, la ilaha, itu 50 kali. Ya, jadi tetap 50. Ya, kalau antum temukan 25 itu karena tahlilnya 2 kali disebutnya. Tapi kalau yang di Khulasah Madan sekali, la ilaha illallah, ininya 50 kali. Kenapa 50 tahlilnya? Kenapa enggak 33 Ustaz misalnya gitu kan ya. Ini ada hikmah yang lain. Bahwa 50 itu adalah akidahnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Sifat wajib Allah ada berapa? 20. Ya kan? Sifat mustahil Allah ada 20, 40. Sifat jaiznya Allah 41. Sifat wajibnya Rasul 4. Sifat mustahilnya Rasul 4. Sifat jaiznya Rasul 1. Ini akidah. Orang muslim harus tahu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, bahwa Allah punya sifat wajib 20, punya sifat mustahil 20, sifat jaiznya 1. Nabi sifat wajibnya 4, sifat mustahilnya 4, sifat jaiznya 1. Sifat jaiznya Nabi apa? Seperti manusia pada umumnya, Nabi boleh makan. Boleh Nabi makan? Boleh. Nabi boleh minum, Nabi boleh buang angin, Nabi boleh buang air. Itu jaiz, boleh. Nabi boleh menikah, Nabi boleh tidur, Nabi boleh melihat. Cuma bagi Nabi melihat dari depan sama belakang sama kan gitu. Nabi buang angin tapi mohon maaf wangi. Iya, wangi. Kalau kita ya wangi gitu kan. Wanginya na'udzubillah gitu kan. Kalau Nabi wanginya subhanallah. Ya buang angin. Ya, jadi walaupun ada yang jaiz, tetap basyariah beliau itu lebih tinggi daripada kita. Jangan dikatakan, wah Nabi kan manusia biasa Ustaz. Subhanallah, ini kalamun jahil. Ya, kalau Nabi manusia biasa nggak mungkin jadi Nabi. Nabi itu sayyidul wujud. Ya kan, sayyidul wujud. Segala yang ada ini termasuk kita dalam sebuah hadis. Ini hadisnya sahih ya. Hadis sahih ini dari Imam Al-Hakim. Dikatakan bahwa Allah berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Hadis sahih itu. Wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan aku ciptakan kamu. Jadi secara maknawi, Nabi Adam itu diciptakan karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi kita Mi'raj ketemu Nabi Adam, disambut sama Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Marhaban bi ibni surati wa bi abi ma'naya. Selamat datang wahai anakku, tapi jasadnya. Adapun maknanya engkau bapakku. Secara hakikatnya begitu. Dihormati oleh Nabi Adam. Nah, termasuk kita ini wasilahnya Nabi Adam. Wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul wujud. Subhanallah. Baik, ini tahlil ya. La ilaha illallah dibaca 50 kali. Apa fadilah mengucapkan tahlil ini? Banyak ya. Banyak sekali fadilahnya. Di antaranya misalnya tahlil itu dikatakan oleh Rasul sebagai afdalul zikri, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sa-afdalnya zikir, sa-afdalnya ucapanku dan ucapan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, ucapkan itu, nanti di ujungnya kita tambah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ini nggak boleh dipisah. Ya, ini nggak boleh dipisah. Inilah jimatnya orang mukmin. Kalau bahasanya Kanjeng Sunan Kalijogo, jimat kalimosodo. Ya, jimat daripada inti 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda,
Kata beliau, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun la fil kubur wala fin nusyur. Orang kalau ahli la ilaha illallah tidak akan kesepian, baik dia dikubur atau dia ketika dibangkitkan. Nah, jadi kubur ini subhanallah ya, barzakh. Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah taala, semoga Allah jaga beliau, panjangkan umurnya, memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu beliau yang luar biasa. Beliau pernah mengatakan barzakh itu al-madhiq bainal wasi'ain, sebuah tempat yang sempit di antara dua yang luas. Jadi kalau orang masuk ke alam barzakh, subhanallah, ini tempat yang luar biasa. Kesepian, kebingungan, takut, begitu kan? Takut. Betul dikatakan bahwasanya kalau orang itu mukmin beriman kepada Allah, ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, itu dia bisa menjawab soalnya dengan benar. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika ditanya oleh munkar dan nakir, dia menjawab dengan salah. Ya kan? Begitu, nggak tahu jawabannya apa. Tapi orang mukmin bisa menjawab. Cuma ada seorang laki-laki ini ya tentang barzakh. Dia mengatakan apa? Saya nggak percaya kalau ada orang yang bisa menjawab munkar nakir walaupun mukmin. Saya nggak percaya. Kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mentang-mentang dia mukmin terus merasa yakin dengan mukminnya dia, dengan amalnya dia bisa menjawab, nonsens. Rupanya nih orang pernah mimpi, Pak. Pernah mimpi mati, masuk ke alam barzakh, begitu dia dibangkitkan dalam keadaan bingung, datang dua malaikat munkar nakir yang langsung membentak-bentak. "Man rabbuka?" "Mana?" gitu, dibentak-bentak. Jadi udah sendirian, takut, kaget, dibentak-bentak, Pak. Wah, gitu, nggak bisa jawab dia gitu kan. Iya. Padahal dia mukmin gitu kan. Sampai dia mengatakan, "Alam amut musliman." Bukannya saya muslim artinya gitu kan. Iya. Kok nggak bisa jawab? Kenapa? Dibentak-bentak. Nah, jadi kalau cuma ngandelin amal nggak bisa. Jadi kemudahan itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara rahmat Allah itu bisa kita undang dengan tahlil, mengucap la ilaha illallah. Itulah kenapa, karena barzakh itu sempit, gelap, menyeramkan. Kepada orang yang wafat kita kirimkan tahlil. Sampai ada tradisi namanya apa? Tahlilan. Wah, kalau zaman salaf dulu, Pak, tahlilan itu, Pak, majelis tahlil. Zaman-zaman ulama salaf itu tahlilnya 70.000 kali. Ya, la ilaha illallah, la ilaha. Coba kita praktekkan di sini, Pak, gitu kan. Iya. Begitu beres, wah, udah enggak ada orang gitu kan. Ya, 70.000 kali, Pak. Itu tahlil. Ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebut dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Wahai Syekh, kalau ada orang membaca tahlil 70.000 kali, lalu diniatkan untuk pahalanya kepada si mayit, litafrijihi, agar dia selamat dari azab kubur dan dari sempitnya kubur, apakah itu sampai? Kata beliau, ulama berbeda pendapat tentang sampainya amal, begini, begitu, begini, begitu. Tapi menurut saya, semua sampai. Itu tahlil. Ya, kita di Indonesia beruntung nggak sampai 70.000 gitu kan, ya. Diganti dengan kalimat-kalimat yang lain. Apakah bermanfaat tahlil itu bagi si mayit? Subhanallah. Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, wal barzakhu mudlimatun wa sirajulaha at-tahlil. Barzakh itu gelap, penerangnya adalah tahlil. Maka dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tabrani, hadis daripada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami pernah keluar bersama Rasul menemui Sa'ad bin Mu'adz, yaitu ketika hari di mana beliau wafat. Jadi ke rumahnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz yang hari itu beliau wafat. Ini sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu wafat. Nabi bersama para sahabat datang ke situ. Falamma shalla alaihi wa dufina alaihi wa suwiyat alaihi turab, jalasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fawqa qabrihi. Setelah disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah ditutup dengan tanah kuburannya, Nabi kita enggak langsung pergi.
Tapi Nabi kita duduk di samping kuburnya sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Perhatikan ini. Jadi Nabi kita habis ngubur nggak langsung pergi, tapi duduk di samping kuburnya sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Ngapain? Fasabbaha tawilan. Nabi kita bertasbih lama sekali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fasabbahna ma'hu, maka kami bertasbih bersama Nabi. Setelah itu apa? Fakabbara tawilan. Nabi bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Fakabbarna ma'hu, kami bertakbir bersama Nabi. Wa fi riwayah halala tawilan. Nabi bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kami bertahlil bersama Nabi. Setelah selesai, baru Nabi pergi. Maka kami bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, malaka tusabbih fatukabbir. Wahai Rasul, kenapa Anda bertasbih lalu bertakbir? Begini, kata Nabi apa? Sesungguhnya orang yang soleh ini, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, itu dihimpit oleh kuburnya. Maka kita bacakan kalimat tadi, hatta yufarrijahullahu, sampai Allah berikan keleluasaan atau Allah lepaskan dia. Subhanallah. Bayangkan Pak, itu yang meninggal sahabat Nabi radhiyallahu anhu, imam sholat jenazahnya Nabi, masih ditahlili oleh Nabi. Kita, wah gitu kan, sahabat bukan gitu kan, imamnya bukan Nabi, nggak usah tahlil saya kalau mati nanti, langsung kubur terus pergi gitu kan. Iya. Wah pede banget kayaknya. Sampai wasiat kalau saya mati jangan ditahlili, wah, jangan dibikin batu nisan, wah, jangan diziarah-ziarahi, wah gitu, pede banget dia. La ilaha illallah. Sahabat Nabi aja masih ditahlili Rasul. Ini kadang-kadang yang nggak suka tahlilan, gini aja, yang nggak suka tahlil karena kenapa nggak suka? Saya males. Oh monggo, silakan. Kenapa nggak suka? Saya nggak mau, silakan. Tapi jangan mengatakan, oh Nabi nggak pernah. Nah ini. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jangan bilang nggak pernah, jangan bilang nggak ada. Itu ada dalilnya. Sebuah sahabat Sa'ad bin Mu'adz oleh Nabi dikirimkan bacaan zikir bahkan di samping kubur. Maka kata para ulama, tahlil yang paling afdal itu di samping kubur. Yang paling afdal. Ya, tapi di rumah boleh. Sama kayak orang baca Yasin, baca Quran, itu yang paling afdal di samping kuburnya. Ya, tapi di rumah boleh sampai kan begitu. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dalam sebuah hadis dari Nabi, riwayatnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, Nabi bersabda, man zara qabrai walidayhi aw ahadihima fi kulli jum'atin, barang siapa yang berziarah kepada kubur orang tuanya atau salah satu daripada orang tuanya di hari Jumat, lalu dia membaca surat Yasin, maka Allah berikan pahala, pada setiap hurufnya itu ada pahalanya. Subhanallah. Nah, jadi dalilnya ada. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jangan bilang nggak ada. Gitu, ya. Taib. Ini tahlil. Setelah itu membaca tahlil 50 kali baru la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzam. Semoga Allah selalu memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, menguatkan Nabi. Radhiyallahu ta'ala an ahli baitihi thayyibin at-tahirin, dan semoga Allah meridhai ahli baitnya Nabi at-tayyibin yang baik-baik, at-tahirin yang suci, wa ashabihil akramin dan sahabat Nabi yang mulia, wa azwajihi tahirat dan istri-istri Nabi yang suci, ummahatil mukminin ibunya orang-orang mukmin, wa tabi'in dan para tabi'in atau para pengikut lahum kepada mereka, bi ihsanin ila yaumiddin, pengikut kebaikan mereka sampai hari kiamat, wa alaina ma'ahum wa fihim, dan mudah-mudahan kita pun termasuk di dalamnya bersama dengan mereka, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah ini zikir rotib sampai di sini. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, lalu Al-Falaq dan An-Nas 1 kali. Selesailah rotib di situ. Al-Haddad. Subhanallah. Susunan yang indah, yang banyak fadilah, banyak faidah, banyak manfaat, bisa mengangkat dan menghilangkan mafsadat, menolak sebanyak-banyaknya mudarat. Ini rotib Al-Haddad. Maka barang siapa yang mengamalkan rotib Al-Haddad, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka segala hal yang baik,
segala keberkahan, diangkat segala kesulitannya, dan diberikan mati yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.